ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين muslimat rahimakumullah, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Rabbul Alamin, para imam masjid, muadzin dan bilal, alim ulama, masyayikh, asatidz dan asatidzah, guru-guru kami sekalian, seluruh unsur pimpinan desa kita, seluruh jajaran PKM masjid kita, ayahandaku, abu, umi, ibunda, kakak, abang, adik yang berbahagia. Pada subuh ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kami memuji-Mu wahai Rabb, yang mana dengan kebaikan-kebaikan itu dapat disempurnakan. Nikmat-nikmat-Mu menyempurnakan amal kebaikan kami yang baik lagi Engkau ridhai. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, kita pada pertemuan sebelum-sebelumnya telah kita bahas apa itu ashabur ras, apa itu ashabus salaf, dan apa itu ashabul aikah. Dan pada hari ini kita akan bahas mengenai tentang ashabul jannah. Dulu juga telah kita bahas tentang ashabul qaryah. Semuanya disebut dengan ashab, itulah kaum, golongan. Hari ini juga masih ashab, yaitu ashabul jannah. Jannah kalau kita pahami biasanya syurga, tapi kadang-kadang jannah itu adalah artinya kebun-kebun. Jannatin wa 'uyun. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, fa akhrajnahum min jannatin wa 'uyun. Dan kami usir Fir'aun itu beserta dengan bala tentaranya, sehingga mereka meninggalkan kebun-kebun yang rindang lagi indah, dan mereka meninggalkan yang namanya mata air yang jernih yang kami berikan untuk mereka sebelumnya. Wa kanuzin wa maqamin karim. Kami juga mengusir Fir'aun itu dengan bala tentaranya daripada perbendaharaan, harta kekayaan, dan juga tempat yang mulia, yaitu kekuasaan. Sehingga terjebaklah Fir'aun. Allah dikejarnya Nabi Musa alaihissalam beserta Bani Israel sampai ke tengah laut. Itu adalah memang sudah Allah janjikan sedemikian rupa, karena benar keras kepala lagi mereka ingkar kepada Allah dan Rabbnya. Untuk ashabul jannah yang akan kita bahas sekarang ini, berarti ashabul jannah adalah golongan yang memiliki kebun. Mengapa Allah Subhanahu wa taala juga mengisahkan mengenai hal ini? Sebab dalam semua kisah Allah sampaikan dalam Al-Qur'anul Karim itu menjadi pelajaran untuk kita ambil yang terbaik dari situ yang Allah ridhai, dan tinggalkanlah apa yang tak benar, lagi ingkar daripada yang Allah sebutkan dari kisah-kisah Al-Qur'anul Karim. Ashabul jannah ini terjadi atau tempatnya ada dua pendapat. Yang pertama itu tempatnya adalah di Ethiopia,
Dan yang kedua terjadi di Yaman. Para ahli tarikh mereka berpendapat bisa kejadian ini di Yaman atau terjadi di Habasyah atau Ethiopia. Adalah suatu keluarga yang saleh di tempat yang kita sebutkan tadi. Ayah yang saleh, mukmin, beriman kepada Allah, dan dia memiliki kebun, sehingga kebiasaan yang baik dilakukan oleh orang tua ini, yaitu setiap panen daripada kebunnya, dia selalu mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah dari sebagian hasil panen kebunnya. Apa yang ditanam oleh orang mukmin ini? Yaitu gandum, ada yang berpendapat adalah anggur. Tapi lebih kuat di sini, lebih banyak yang berpendapat yang ditanam oleh orang saleh tersebut adalah buah anggur. Setiap panen terus dia jaga itu. Ada hak orang miskin di sini, sehingga ini terus-menerus menjadi kebiasaan yang saleh dilakukan oleh seorang ayah. Orang mukmin atau ayah ini memiliki 5 orang anak. Ada yang berpendapat 4 orang anak, dan di antara anak-anaknya itu satu yang paling saleh. Pertengahannya berarti dia di tengah-tengah posisi daripada 4 saudaranya yang lain. Dalam surat apa Allah kisahkan tentang, yaitu pemilik kebun. Dalam surat Kahfi juga ada pemilik kebun, tapi itu 2 kebun akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Namun yang pada hari ini adalah pemilik kebun, satu kebun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang pemilik kebun ini dalam surat Al-Qalam, surat ke-68 dalam kitab suci kita. Dari ayat 17 sampai dengan ayat 32 Allah jabarkan dengan rinci mengenai kisah pemilik kebun. Kita baca dulu dari ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu layasrimunna musbihin. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menguji orang kafir yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kafir Quraisy Allah uji. Dengan apa diuji Allah? Dengan kelaparan dan kekeringan. Wahai Muhammad, kelaparan dan kekeringan ini juga pernah kami uji kepada golongan kaum sebelum-sebelumnya, yaitu orang yang memiliki kebun, yang mana orang pemilik kebun ini bersumpah. Dia bersumpah akan memetik hasil panen kebunnya itu di pagi-pagi hari. Jadi kebiasaan sang ayah dulu yang saleh mukmin pemilik kebun tadi, di waktu hidupnya panen daripada anggur-anggur tersebut di pagi hari, tapi tak ke pagi buta lah seperti kita waktu subuh tadi atau sebelum subuh. Di waktu duha jam 8, 9, 10 masih pagi yang normal. Habis itulah kebiasaan ayah daripada pemilik kebun ini yang anaknya 4 atau 5 orang. Namun setelah meninggal dunia telah terjadi perubahan. Kebiasaan yang saleh
daripada apa yang dilakukan sang ayah, justru mereka itu bakhil. Kecuali satu orang atau satu mungkin pertengahan lah di antara 4-5 itu paling tengah posisi dia, umurnya. Dia cuma satu orang yang mengikut suri tauladan kebaikan dan tidak bakhil, sebagaimana ayahnya yang saleh juga tidak bakhil. Sehingga kita lanjutkan, mereka itu bersumpah, kita besok akan memanen anggur-anggur kita di pagi buta, di mana orang lain belum bangun tidak tahu. Disitulah kita pagi-paginya akan memetik hasil panen di kebun kita. Masuk ayat ke-18, wala yahtadun. Mereka itu yahtadun, ada 3 pemahaman. Yang pertama, mereka tidak mengucapkan insyaallah. Misalnya insyaallah besok kita bersumpah dengan izin Allah akan pagi-pagi benar menuju kebun kita ambil hasilnya. Wala yahtadun yang pertama. Wala yahtadun yang kedua, mereka itu adalah tidak menyisihkan nanti sebagian hasil daripada kebunnya diberikan kepada orang miskin sebagaimana ayah kita lakukan kebiasaan seperti itu. Dan makna wala yahtadun yang ketiga adalah mereka itu tidak salat dulu. Sebelum berangkat ke kebun, salat dulu. Ada juga tafsir memahami wala yahtadun adalah salat. Kemudian mereka bergegas berangkat karena tujuannya nanti. Apa rahasia dan tujuan mereka berangkat di pagi hari yang pertama? Memang agar orang lain tak melihat. Tapi karena ada niat bulus di sini yang Allah tak ridhoi, sehingga mereka berangkat di pagi-pagi buta, tidak mengingat Allah, tidak melakukan niat yang baik apa dilakukan ayahnya. Apa akibatnya? Allah sambung, fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tujuan mereka tidak baik, Allah timpakan musibah. Musibahnya adalah Allah timpakan waktu mereka tidur, wahum naimun. Jadi rencananya mungkin jam 4 pagi nanti kita berangkat. Kemudian saat mereka tidur, telah Allah timpakan musibah kepada kebun mereka ini, yang mereka belum tahu, belum berangkat, masih rencana. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Saat enak-enaknya tidur, terjadilah sesuatu yang Allah kirim berupa musibah bencana terhadap kebun mereka. Kebun mereka saja. Fa asbahat kas-sarim. Musibah yang Allah kirimkan itu adalah berupa halilintar, atau Allah kirim api untuk membakar sehabis-habisnya ladang beserta isi-isi kebun tadi. Berarti buah anggur pun ludes. Hitam Allah jadikan sehitam-hitamnya, hangus habis. Kas-sarim, hitam, gelap bagaikan malam, gelap gulita, habis terbakar. Maka setelah itu mereka belum tahu kejadian ini. Fatanadaw musbihin. Mulailah mereka, ayo berangkat kita, ayo berangkat kita, berangkat kita. Segera siap-siap menuju panen kita. Maka setelah itu, ani'u 'ala harthikum in kuntum shaimin. Ayo cepat kita berangkat kalau memang benar-benar
sambil bisik-bisik sesama mereka pelan-pelan. Mereka lewati rumah orang lain, kalau bicara dengan besar akan terdengar orang lain tahu, oh si fulan pemilik kebun. Mungkin mereka arahnya menuju kebun mereka dan seterusnya. Sehingga fantalabu wa hum yatakhafatun. Sambil mereka sepanjang jalan dari rumah menuju kebunnya bisik membisik. Apa isi bisikannya? Allah langsung menjabarkan. Ayat selanjutnya, alla yadkhula al-yawma alaikum miskin. Allahu Akbar. Bayangkan. Mereka selalu bisik. Mudah-mudahan nanti tidak ada seorang pun orang miskin yang masuk datang menuju kita menunggu pemberian kita. Sebegitunya mereka terus bisik-bisik. Ya ingat ya, jangan sampai nanti jangan ada di antara kita yang mau atau ingin memberikan sesuatu kepada orang-orang miskin. Sebagaimana ayah kita dulu selalu menjaga ini, ada hak orang miskin di situ. Kita jangan memberi sama sekali. Tapi si anak tadi yang saleh dari 4 orang yang lainnya, dia jawab, kita sesuai dengan amanah orang tua kita dulu sebelum meninggal, selalu jika kita panen beri hak orang miskin di situ. Orang tua kita tetap berhak meminta, tidak ada permintaan lain kecuali melanjutkan kebiasaan pemberian hasil kebun ini kepada orang miskin dan orang yang membutuhkan. Tapi apa yang terjadi? Itulah falamma ra'awha qalu inna ladallun. Begitu sampai ke kebun, mereka melihat kebunnya sehingga mereka tersesat. Ini tak mungkin kebun kita. Lihat, sudah terjadi kerusakan, hitam, baru terbakar. Tak mungkin. Mereka pergi lagi ke jalan yang lain, cari lagi. Bayangkan waktu itu masih pagi sekali, keadaannya sunyi hening, kemudian gelap. Mereka melihat kebun, padahal itu sebenarnya kebun mereka. Tapi yang terjadi adalah mereka itu awalnya tak percaya. Ini bukan kebun kita. Kita salah jalan ini. Ulang lagi lah, pusing 2 kali. Ternyata benar, ini memang kebun kita. Sehingga falamma ra'awha qalu inna ladallun. Kami waktu mereka itu melihat dan mereka sesat, balik lagi. Barulah mereka yakin ini ternyata kebun kita. Bal nahnu mahrumun. Lihat, kita tak dapat apa-apa. Kita terhalang untuk mendapatkan rezeki hari ini yang kita tunggu lama sekali. Mulailah si anak tadi yang pertengahan yang dia saleh, dia katakan kepada saudara-saudaranya, qala awsatuhum alam aqul lakum lahu la tusabbih. Bukankah telah kubilang sama kalian di awal-awal dulu dan tadi malam bahwa sesungguhnya kita itu salat dulu, kita itu ubah niat kita, jangan sampai kita itu kikir. Ingat pesan sang ayah untuk memberi hak saat panen itu. Jangan ada muncul kebakhilan dalam batin kita supaya kita itu tak mau memberi kepada orang fakir dan orang miskin. Allah Akbar. Sentuhannya luar biasa sekali. Jika kita lihat pelajaran yang indah dari sini, bukan hanya makna daripada orang yang memiliki kebun karet, kebun sawit, kebun ladang lah semuanya, kebun kopi yang menghasilkan penghasilan. Tapi maknanya luas. Tak semuanya orang berkebun, begitu juga orang yang memiliki perusahaan, industri.
jelaslah makna kebun di sini artinya adalah sesuatu pendapatan. Sehingga orang-orang yang melakukan memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala akan terhalang dari bala. Contoh sudah bahasa lain Allah sebutkan secara langsung. Lihat dalam surat Al-Qalam dari ayat 17 sampai dengan ayat 32 jelas di situ diuraikan akibat daripada orang yang kikir menahan hartanya untuk tak berbagi kepada orang yang membutuhkan. Itu sehingga jelaslah saat anak-anak dari orang saleh tadi melihat hasil kebunnya Allah bakar, mudah sekali bagi Allah untuk berkehendak atas kemauannya apapun, mudah sekali. Sehingga itulah pelajaran terindah jika kita ambil pelajaran. Takutlah siapapun yang memiliki perusahaan, kemudian kebun, perkebunan dan lainnya yang memang bisa diberikan manfaat untuk orang lain sebagian dari hasil itu semuanya berilah sebelum dendam azab yang Allah timpakan kepada orang pemilik kelebihan harta tersebut sebagaimana Allah telah jabarkan di dalam Al-Quran Karim. Lihat, kami pernah binasakan orang pemilik kebun. Kalau daripada kisah Rasul dan Nabi sebelumnya itu mereka kufur, mereka menyembah berhala, mereka itu adalah menyembah taghut, mereka itu adalah kaum LGBT. Maka ada kisah lain dalam Al-Quran, orang saleh, orang mukmin, Islam dia, tapi kikir dari hartanya. Lihat, bisa apa buat akibat dari harta yang dia simpan, dia miliki, yang tak mau berbagi sama sekali kepada orang fakir dan orang miskin. Sehingga kami bakar harta itu. Allah mungkin tak bakar pada zaman sekarang sebagaimana Allah pernah turunkan pada zaman sebelumnya, tapi masih banyak cara lain yang Allah bisa dan maha kuasa atas segala-galanya untuk mengambil harta itu. Apalagi telah kita siasati secara strategi, niat jahat sudah, kemudian strategi kita susun. Intinya biar orang lain tak lihat, tak tahu, tak minta, orang miskin tak perlu kita beri. Nah, inilah Rasul kita Muhammad SAW sangat tidak suka kepada orang yang kikir, orang yang pelit. Orang yang pelit itu dihisabnya nanti setelah selesai semua seluruh makhluk di muka bumi ini dihisab, barulah orang yang pelit ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diletakkan dulu orang yang kikir itu di Al-A'raf, tempat yang paling tinggi. Nengok ke kanan surga, lihat ke kiri neraka, dilihatnya dua-dua. Sehingga Allah pending dulu orang seperti ini lama hisabnya. Bukan saat dihisab lama saja, untuk nanti akan dimulai dihisab lama sekali. Allahu Akbar. Sayutawwaquna bihi sayutawwaquna ma bakhilu bihi. Nanti akan digantung sama Allah apa yang dia pelitkan di lehernya. Allah bilang dalam Al-Quran Karim, digantung di lehernya sebagaimana Allah mau menunjukkan kebesarannya. Oh, kita tanya, bagaimana digantung? Saya dulu pelit ada 5 mobil, 1 mobil pun tak mau saya beli gaya-gaya ke masjid untuk bawa jenazah. Tak mau saya beli 5 mobil, ada masih 2 mobil tak apa. Ini 5 mobil. Hari Minggu ini pakai mobil A, minggu besok pakai mobil B dan seterusnya. Ditanya sama Allah. Ditanya sama Allah, untuk apa engkau 5 mobil? Jawablah, digantung. Kok bisa digantung? Lucu ya? Gak masuk akal, lebih besar mobil daripada saya. Ingat kata Allah, calon penduduk neraka itu Allah besarkan badannya 3 kilo lebih bahkan. Masafah talatati ayyam. Nabi katakan dalam perjalanan seharinya 3 kilo.
satu orang penduduk neraka besar badannya. Gigi gerahamnya saja kata Nabi, satu gigi masih satu sebesar gunung Jabal Uhud. Allah Akbar. Lihatlah coba yang pernah haji dan umrah. Lihatlah yang belum pernah haji umrah, belum ada kesempatan, belum ada rezeki. Lihat di medsos sekarang, lihat. Ya Allah, itu masih gigi geraham satu. Bayangkan berapa gigi kita miliki. Berarti ideal. Kalau sudah besar seperti itu, berarti harta-harta dunia yang kita pulihkan kecil. Digantung mungkin susah semua, digantung sini, digantung di sini, apalagi lain, digantung. Maka akan digantung Allah. Mabakhiru, apa yang dia pulihkan dahulukan. Itu pelajaran terindah yang harus kita ambil. InsyaAllah kita lanjutkan pada sisa kajian pada pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.